Halo, penyampai satu opini di sini. Langsung aja guys, setiap manusia memiliki perjalanan, sebuah jalan yang terkadang berliku, penuh dengan bab-bab tak terduga, dan hidayah yang datang di saat yang paling tidak disangka. Inilah kisah perjalanan seorang Raylil Black, atau yang kini lebih suka dipanggil dengan nama Islamnya, Nurai. Perjalanannya menemukan Islam, dan bagaimana keyakinan baru ini memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Mari kita selami bersama poin-poin kunci dari kisahnya yang luar biasa ini. Dalam sebuah wawancara yang membuka hati, ia berbagi tentang masa lalunya. Musik, transisi lembut, mungkin sedikit perubahan melodi sejenak. Dari sebuah perjalanan acak ke Malaysia, Bali, dan Thailand Selatan, di mana ia banyak bertemu dengan komunitas Muslim dan merasakan kedamaian dalam sebuah acara spiritual Islam, sebelum akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baginya, Al-Quran adalah buku yang memegang semua jawaban kehidupan, memberinya petunjuk dan ketenangan. Ia bahkan telah membacanya sebanyak 3 kali dalam versi terjemahan bahasa Jepang. Bagian pertama, perjalanan menemukan Islam. Nurai mengakui masa lalunya di industri film dewasa. Ia melakukannya karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan finansial. Dan itu bukanlah sesuatu yang ia jalani dengan semangat. Ia bekerja di industri itu secara tidak menentu, terkadang hanya 1 bulan dalam setahun. Ia tidak mencoba menghapus jejak digitalnya, melainkan memilih untuk belajar dari kesalahannya. Perjalanan Nurai memeluk Islam bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba. Semuanya berawal. Hanya Allah yang berhak menghakiminya. Setelah menjadi mualaf, ia bahkan kehilangan sekitar 100.000 pengikut karena sentimen anti-Islam. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memusingkan komentar kebencian karena kedamaian batinnya jauh lebih penting. Meskipun sebelumnya tidak religius, ia selalu percaya pada adanya kekuatan besar. Selama 6 bulan, ia mempelajari dan mempraktikkan ajaran Islam secara mendalam. Tidak lagi menjadi beban, karena ia tidak lagi merasa tertekan untuk membuat orang lain terkesan. Gaya hidupnya yang sudah sederhana tanpa alkohol dan pesta menjadi semakin selaras dengan ajaran Islam. Bagian kedua, masa lalu dan penyesalan. Setelah ia lancar membaca dan melantunkan Al-Quran dengan jujur, dia berharap bisa menghapus masa lalunya. Namun, di sisi lain, ia juga kapan saja dan di mana saja. Sebuah perjalanan dari masa lalu menuju masa depan yang lebih damai dan penuh makna. Pengalaman dan bahkan penghasilan dari masa lalunya itulah yang membawanya berkelana, yang pada akhirnya menuntunnya pada jalan untuk menemukan Islam. Ia melihatnya sebagai sebuah pekerjaan, bukan bagian dari gaya hidupnya yang penuh pesta. Bagian ketiga, menghadapi pandangan publik. Menjadi figur publik dengan masa lalu yang kontroversial tentu tidak mudah. Nurai sadar bahwa internet itu abadi. Untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita bagikan secara online. Karena, beri penekanan, internet itu selamanya. Sebuah pelajaran berharga dari seseorang yang telah melewati perjalanan hidup yang luar biasa. Ia tidak peduli jika orang membicarakan masa lalunya, karena ia percaya bahwa pada akhirnya. Bagian keempat, kehidupan sekarang dan masa depan. Islam, menurutnya, datang di saat yang tepat, ketika hatinya sudah siap untuk menerima kedamaian dan stabilitas. Ia merasa lebih ringan sekarang, karena ia bisa mencurahkan segala permasalahannya kepada Allah. Bahkan perubahan fisik, seperti berat badannya yang bertambah. Mengenai masa depan, ia berharap suatu saat nanti bisa mengunjungi Mekah, insya Allah. Nada suara, hangat, inspiratif, dan menutup dengan kesimpulan kuat, kisah Nurai adalah cerminan bahwa pintu hidayah bisa terbuka untuk siapa saja. Ia berpesan kepada kita semua. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua tentang kekuatan perubahan dan rahmat Tuhan yang tak terbatas. Penyampai satu opini undur diri.